Xiao Hongchen tidak melakukan pertarungan kedua karena kata-kata Wang Dong'er. Orang berikutnya yang bertarung adalah seorang pemuda kekar dan berotot, yang terlihat seperti kotak persegi ketika dia melangkah ke atas panggung. Tubuhnya sangat lebar, tetapi tingginya hanya sekitar 1,60 meter. Lengannya yang tebal lebih besar dari paha beberapa orang, dan rambutnya yang pendek dan seperti jarum melengkapi aura pemberani, sementara matanya tampak seperti terbakar api. Kakinya membuat suara derap di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Hakim. Wang Dong'er berbicara tepat pada saat ini. Apa? Hakim menjawab dengan ekspresi marah di wajahnya. Suasana hatinya sangat buruk. Meskipun dia bias dalam kompetisi ini, salah satu anggota tim Sun Moon Empire masih kehilangan nyawanya. Wang Dong'er melanjutkan, lihat lantainya, rusak parah. Bagaimana kita bisa melanjutkan kompetisi seperti ini? Tidakkah menurutmu kita harus memperbaikinya sedikit sebelum hal lain? Itu benar. 3 cangkang peledak yang telah dipalu ke tanah telah menciptakan kawah besar yang lebarnya lebih dari 15 meter. Pecahan logam, batu, dan kerikil berserakan di mana-mana, dan panggung kompetisi tampak seburuk mungkin. Hakim meliriknya dengan dingin dan berkata, apakah ini hasil yang Anda harapkan ketika Anda menjatuhkan 3 peluru peledak ke tanah? Sungguh bajingan kecil yang licik. Namun, Anda akan kecewa. Saya adalah hakim untuk putaran ini, dan saya memiliki wewenang untuk menentukan apakah tahap kompetisi harus diperbaiki atau tidak. Anda bisa terbang, kan? Bagaimana lantai mempengaruhi Anda? Kompetisi akan dilanjutkan, pemuda pendek dan kekar itu sudah berjalan mendekat, dan dia semakin dekat dan dekat. Wang Dong'er dapat dengan jelas mendengar bahwa seluruh kerangkanya berderak tanpa henti. Apakah tulangmu akan patah? Apakah kamu ingin kembali dan memeriksanya dulu? Wang Dong'er berkata kepadanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Cukup omong kosong, teriak pemuda pendek gempal itu dengan marah. Kamu membunuh Xixing, dan aku akan memaksamu untuk mengikutinya ke kuburan. Wang Dong'er mengerutkan kening dan berkata, siapa namamu? Pemuda gempal memelototinya dan menjawab, nama saya Yao Xinghao. Mata biru Wang Dong'er yang besar dan cantik melebar saat dia berkata, apakah dia pacarmu atau pacarmu? Mengapa kamu begitu marah? Kamu bisa makan apa saja, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apa saja yang kamu inginkan. Matamu yang mana melihat bahwa saya membunuhnya? Dan Anda masih ingin memfitnah saya. 1. Anda bajingan. Yao Xinghao tidak sebagus kata-kata seperti Wang Dong'er, dan dia melesat ke depan dan hendak menyerangnya. Wang Dong'er hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Matanya malah tertuju pada Hakim dengan polos. Hakim ingin bersikap bias terhadap tim Sun Moon Empire, tetapi dia tidak bisa membiarkan Yao Xinghao melanggar peraturan dan menyerang lawannya bahkan sebelum pertandingan dimulai. Hakim buru-buru masuk untuk memblokir Yao Xinghao, dan dia memasang tatapan serius saat dia berkata, putarannya belum dimulai. Saya akan mendiskualifikasi Anda jika Anda melanggar aturan. Kembali ke tempat Anda dan bersiap untuk pertempuran. Anda hanya dapat menyerang satu sama lain setelah saya mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Yao Xinghao terengah-engah sambil menatap Wang Dong'er. Aku akan menghancurkanmu menjadi jutaan keping untuk membalaskan dendam Xixing. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah kembali ke tempatnya. Wang Dong'er tersenyum pada Hakim. Dia saat ini berpakaian seperti laki-laki, tetapi ketampanannya masih mengejutkan Hakim sejenak saat dia membalas tatapannya. Kamu hakim yang jujur dan adil. Dia berjalan pergi perlahan setelah ucapannya. Hakim sudah pulih sekarang, dan dia hampir muntah darah. Apa yang dia pikirkan, menyebutku hakim yang jujur dan adil? Orang ini. Huo Yuhao memberi jempol pada Wang Dong'er dari bawah panggung. Wang Dong'er memberinya senyum sebagai balasan saat dia meletakkan botol susu di tangannya, dan berbalik menghadap Yao Xinghao. Mulut Huo Yuhao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu padanya. Wang Dong'er memiringkan kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia mengerti. Dengan kemistri yang dimiliki keduanya, mereka bahkan bisa berkomunikasi melalui mulut tanpa suara. Hakim tidak seperti sebelumnya, dan dia menunggu kedua belah pihak kembali ke tempat yang seharusnya sebelum dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengayunkannya dengan paksa. Yao Xinghao tidak terbang ke udara seperti yang dilakukan Xixing sebelumnya. Saat Hakim mengayunkan tangannya ke bawah, dia mengangkat kedua tangannya ke udara.
Sebuah bola cahaya hitam mulai menyala, dan roda logam berdiameter lebih dari setengah meter muncul di tangannya, yang dia lemparkan dengan keras ke depannya. Roda logam itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan mulai berputar dengan kuat. Suara dentang yang memekakkan telinga bisa terdengar, dan roda dengan cepat berubah menjadi alas yang besar dan lebar. Yao Xinghao melompat ke pangkalan, dan setidaknya 12 titik di tubuhnya bersinar dengan cahaya alat jiwa tipe penyimpanan. Ini adalah benteng alat jiwa, pembukaan klasik. Namun, basis benteng alat jiwanya jauh lebih besar daripada benteng biasa. Namun, pada saat inilah Yao Xinghao mendapati dirinya dalam keadaan linglung. Benteng alat jiwanya baru saja memasuki fase perakitan kedua, dan belum lebih dari 2 detik sejak dia mengeluarkan roda untuk dilempar ke tanah. Tetapi masa bola emas sudah menabraknya. 2 detik yang lalu, Wang Dong'er telah bergerak tepat saat Hakim mengayunkan tangannya ke bawah. Dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti anak panah saat dia meluncur ke posisi Yao Xinghao. Sinar cahaya yang kuat berkilau saat dia berlari keluar, dan cahaya putih yang menyilaukan mendorongnya ke depan saat dia berakselerasi dengan cepat hingga sekitar 100 meter per detik. Panggung kompetisi hanya berdiameter 100 meter. Ini juga berarti hanya 1 detik yang dibutuhkan Wang Dong'er untuk mencapai lawannya. Wang Dong'er hanya melepaskan Radiant Butterfly Goddess ketika dia berada sekitar 10 meter dari Yao Xinghao. Sayapnya yang mempesona membentang ke kedua sisi, dan dia memanfaatkan kekuatan propulsi yang kuat itu saat dia mengepakkan sayapnya. Hambatan udara membuatnya melayang ke atas, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit begitu saja. Dia membuka sayapnya, dan menghadap Yao Xinghao saat cincin jiwa keduanya menyala, dan Dewi Cahaya kupu-kupu menghujani Yao Xinghao seperti hujan meteor. Bukan hanya orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon yang tahu cara menggunakan alat jiwa. Wang Dong'er memiliki insinyur jiwa kelas 6 bersamanya, dan bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak membantu wanita yang dicintainya menyesuaikan diri? Ini adalah kekuatan yang dapat dipancarkan oleh pendorong jiwa kelas 6 dalam waktu singkat. Kultivasi dan fisik Wang Dong'er cukup untuk menahan tekanan dari pendorong jiwa kelas ini. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Penonton hanya bisa melihat kilatan di mata mereka sebelum 2 sayap emas kebiruan terbentang tidak jauh dari tempat Yao Xinghao berada, dan meteor emas yang tampak menutupi matahari turun dari langit. Dia melipat sayapnya dan mengangkatnya tinggi ke langit, sebelum berubah menjadi 2 pedang besar seperti guillotine yang menebas dari langit. Sayapnya yang bercahaya tampak membuat percikan api saat mereka menebas udara, dan api keemasan yang menyilaukan mulai menyala. Penghalang jiwa pelindung Yao Xinghao berderak dan bergetar di tengah suara melengking dan tajam. Pada saat berikutnya, Yao Xinghao melihat bola cahaya yang sama yang merenggut nyawa Sising meletus di hadapannya. Jadi, dia tanpa sadar melepaskan Invincible Barrier-nya sendiri. Kekaisaran Sun Moon bahkan tidak mengerti bagaimana Sising binasa sebelum Yao Xinghao memasuki arena. Dia tidak ingin mengikuti jejak teman baiknya. Bodoh. Wang Dong'er bergumam dengan senyum di wajahnya, dan gerak kakinya berubah saat dia melilit di belakangnya. Namun, dia tidak meluncurkan serangan lebih lanjut. Benteng alat jiwa Yao Xinghao akhirnya selesai di tengah serangkaian suara dentang logam. Pada saat ini, dia tampak seperti landak logam besar, dan lebih dari 150 laras meriam dari berbagai jenis menonjol dari tubuhnya, sementara dia berdiri di atas dasar logam seperti monster logam raksasa. Alat jiwa tidak diizinkan? Kalau tidak, meriam jiwa stasioner yang jauh lebih besar akan membuatnya terlihat lebih gagah dan menakutkan. Yao Xinghao menggertakkan giginya, karena dia tahu bahwa dia telah ditipu. Setiap orang di tim mereka memiliki 2 penghalang tak terkalahkan, tetapi kekuatan jiwa masih diperlukan untuk menggunakannya. Pengguna masih harus menggunakan sekitar 1% dari kekuatan jiwanya bahkan jika lawan mereka tidak meluncurkan serangan lain, sementara komponen terpenting yang dia butuhkan untuk benteng alat jiwanya adalah kekuatan jiwa. Yao Xinghao mengaktifkan satu demi satu cincin jiwa dengan murah hati, dan dia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang memperkuat kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, benteng alat jiwa mulai berputar di dasarnya, dan berbalik untuk melacak Wang Dong'er. Lusinan sinar jiwa ditembakkan, dan diayunkan seolah-olah mereka bermaksud untuk memotong seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun, dia masih tidak bisa melihat Wang Dong'er dimanapun bahkan setelah dia menyelesaikan putaran 360 derajat.
Dia menatap langit secara naluriah, tetapi tidak ada apa-apa di langit. Aku suka mengalahkan orang bodoh, suara Wang Dong'er terdengar dari belakangnya. Yao Xinghao tidak bisa melihat. Tapi penonton bisa. Wang Dong'er telah berada di belakangnya selama ini. Benteng alat jiwa hanya dapat menutupi sekitar 180 derajat di sekitar pengguna, karena meriam tidak akan dipasang di punggung pengguna, karena tubuh dapat berputar. Wang Dong'er menyadari kelemahan ini, dan dia mulai menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track saat benteng alat jiwa berputar, dan mengikuti rotasi Yao Xinghao. Namun, dia tidak terlalu terburu-buru untuk meluncurkan serangan lain. Yao Xinghao memiliki penghalang tak terkalahkan dan penghalang jiwa pelindung kelas 5, jadi menyerang lawannya akan sangat tidak efisien saat ini. Namun, kedua penghalang ini membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Keringat dingin menetes di dahi Yao Xinghao. Namun, fakta bahwa dia bisa mewakili kerajaan Sun Moon di turnamen seperti ini berarti dia memiliki beberapa karakteristik yang luar biasa. Tidak ada yang mengerti bagaimana Xi Xing mati dalam pertempuran sebelumnya, dan dia tewas tanpa mengeluarkan potensi penuhnya. Yao Xinghao tidak ingin melihat dirinya dalam situasi yang sama. Benteng alat jiwa itu seperti landak logam, dan bola cahaya perak tiba-tiba muncul dari posisinya di belakang tengkuknya dan langsung meledak di atas kepalanya. Wang Dong'er dapat dengan jelas melihat gelombang perak beriak secara eksplosif. Dia masih berada di dekat penghalang pelindung di belakang benteng, jadi dia segera dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Ekspresi keheranan melintas di wajahnya yang cantik saat dia melebarkan sayapnya untuk mengimbangi kekuatan dorongan yang sangat besar. Guo Yuhao mengerutkan kening di bawah panggung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bom kejut. Apakah dia tidak takut dengan kekuatan yang menghancurkan hatinya sendiri? Bom kejut adalah jenis alat jiwa khusus. Bom kejut dimaksudkan untuk penggunaan ofensif, dan mereka dapat menghasilkan gelombang kejut yang kuat untuk menyerang lawan dalam jarak tertentu. Apa yang dilakukan Yao Xinghao adalah menggunakan bom kejut untuk menyerang dirinya dan Wang Dong'er pada saat yang sama tanpa memihak, sehingga dia bisa mendorong Wang Dong'er menjauh darinya. Dia bermaksud untuk lebih menyakiti Wang Dong'er, tetapi dia juga melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tidak, penghalang tak terkalahkannya belum sepenuhnya hilang. Guo Yuhao segera pulih setelah keterkejutan sesaatnya. Yao Xinghao menggunakan penghalang tak terkalahkannya sendiri untuk menahan efek bom kejut, dan meskipun dia harus mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam prosesnya, ini lebih baik daripada bom kejut yang berpengaruh pada tubuhnya sendiri. Selanjutnya, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk berputar-putar. Beberapa ratus laras meriam di sekelilingnya menyala membutakan saat Wang Dong'er muncul di bidang pandangnya. Pada titik ini, dia bukan lagi seekor landak, dia telah berubah menjadi pencampur logam yang menakutkan. Semua jenis sinar jiwa dan peluru meriam jiwa, peluru peledak, peluru pembakar, sinar kelumpuhan, sinar beku, bom kejut, peluru pengurai, bom pecah, dan berbagai serangan menakutkan lainnya meliputi area seluas 20 meter di sekitar Wang Dong'er. Badai logam yang meletus begitu tiba-tiba ini sepertinya melambangkan emosi Yao Xinghao. Ekspresinya tampak buas dan ganas, dan matanya merah karena amarah dan amarah. Matanya selebar mungkin, dan dia ingin menyaksikan badai logamnya mencabik-cabik tubuh Wang Dong'er. Mereka begitu dekat satu sama lain, dan pertahanan juga bukan keahlian Wang Dong'er. Ini adalah semua yang dia miliki, dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri jika dia mendapati dirinya terkunci oleh serangan habis-habisan ini. Meng Hongchen menutupi mulutnya di bawah panggung kompetisi. Beberapa orang dari kamp sekte Tang berdiri dengan wajah gugup. Guo Yuhao baru saja menggunakan hati senyap milik Necromancer. Jadi wajahnya masih sedingin sebelumnya. Otaknya masih menghitung dengan kecepatan tinggi. Tepat di saat lawannya meletus, Wang Dong'er masih merinding di sekujur tubuhnya meskipun dia sudah siap. Bagaimanapun, dia hidup sesuai dengan nama Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan alat jiwa mereka sangat tangguh. Namun, tepat ketika badai logam itu akan mencabik-cabiknya, dia menghilang begitu saja. Ya, dia menghilang tanpa peringatan sama sekali. Dentang! Sebuah kekuatan yang kuat muncul di belakang punggungnya, dan aura cahaya yang tajam memaksa masuk ke dalam benteng jiwa dan mengalir ke dalam. Seluruh pangkalan meriam mulai bergetar dengan serangan ini. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa jadi pergeseran instan? Pada saat ini,
Yao Xinghao menghadap ruang tunggu timnya, menatap Xiao Hongchen dengan tatapan ragu di matanya. Mereka tidak perlu berbicara tentang keterampilan jiwa kelima Wang Dong'er yang dia gunakan untuk mengalahkan Xixing. Pergeseran instan yang baru saja dia gunakan jelas bukan sesuatu yang dia lepaskan dengan cincin jiwanya. Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Mata Xiao Hongchen juga membeku. Siapa yang mengira Wang Dong'er memiliki kartu truf seperti itu di saat yang genting seperti ini? Sayap emas kebiruan Wang Dong'er menebas dengan ganas di benteng alat jiwanya. Yao Xinghao tidak lagi memiliki penghalang tak terkalahkan, dan tidak peduli seberapa kuat logam benteng itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan Kaisar Jiwa. Dua luka dalam muncul di belakang benteng alat jiwa. Yao Xinghao berputar dengan histeris, tetapi Wang Dong'er tetap dekat dengannya dan menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu saat dia mengikuti putarannya. Sayapnya menyerupai dua bilah berat saat mereka menyerang lagi dan lagi. Fragmen logam pecah dan mengalir keluar terus-menerus. Dan alat jiwa demi alat jiwa yang perkasa dengan cepat rusak. Yao Xinghao ingin menggunakan penghalang tak terkalahkan yang tersisa bersama dengan bom kejut lainnya untuk menemukan peluang lain. Namun, penggunaan pergeseran instan Wang Dong'er memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kepercayaan diri sama sekali. Apa bedanya jika saya melakukan trik yang sama lagi? Dia bisa saja menggunakan pergeseran instan untuk menghindari segalanya. Yao Xinghao mengerti bahwa kunci kekalahannya adalah membiarkan Wang Dong'er mendekatinya. Pergeseran instannya juga memiliki batas jangkauan, dan benteng alat jiwanya sama sekali tidak cocok untuk lawan seperti dia. Cukup. Pada saat ini, teriakan nyaring merobek udara, dan lapisan cahaya perak mendorong Wang Dong'er pergi. Hakim berdiri di depan Yao Xinghao seperti ayam betina yang berusaha melindungi anak-anaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dong'er berseru dengan marah dengan tatapan dingin di matanya. Dia sudah bersiap untuk pukulan mematikan. Benteng alat jiwa sudah retak dan pecah, dan Yao Xinghao akan binasa di tangannya kapan saja. Hakim merendahkan suaranya dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Saya hakim, dan saya memutuskan bahwa Sekte Tang menang di babak ini. Saya memiliki wewenang untuk menghentikan kompetisi jika salah satu partai tidak lagi bisa melawan. Wang Dong'er berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mendengus tanpa perasaan saat dia mencengkeram botol susunya dan berjalan kembali ke tengah arena. Aku belum kalah. Pergilah ke neraka. Yao Xinghao meraung histeris, dan dia melengkungkan tubuhnya ke belakang dan memperlihatkan 8 mulut meriam perak yang bersinar di dadanya. 8 sinar perak segera ditembakkan ke arah Wang Dong'er dengan kecepatan kilat di saat berikutnya. Wang Dong'er memunggunginya, dan dia tidak menyangka bahwa Yao Xinghao akan melancarkan serangan lain terhadapnya ketika Hakim telah memutuskan babak ini sebagai kemenangannya. Selain itu, Hakim tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Sebenarnya ini bukan karena Hakim bias terhadap Yao Xinghao, dia juga tidak menyangka Yao Xinghao akan terus menyerang setelah keputusannya. Namun, dia merasakan kegembiraan yang intens saat 8 sinar perak itu terbang menuju Wang Dong'er. Hati-hati! Suara sedingin es Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di benak Wang Dong'er. Wang Dong'er selalu mempercayai kata-kata Huo Yuhao. Selain itu, dia juga bisa mendengar suara histeris Yao Xinghao di belakangnya. Dia menerjang ke depan menuju tanah, dan cincin jiwa kelimanya menyala sekali lagi saat cahaya keemasan yang kuat segera menutupi seluruh tubuhnya. Pop, pop, pop. Meskipun penghindaran Wang Dong'er cepat, sinar jiwa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan 3 sinar masih mengenai punggungnya. Wang Dong'er mendengus kesakitan saat dia tersandung beberapa langkah ke depan dari Gaia. Meskipun dia memiliki kepemilikan Dewi Cahaya, 3 lubang masih muncul di punggungnya, dan dia merasa seolah-olah ada kekuatan menakutkan yang dengan cepat menyebabkan tubuhnya pecah. Jika dia tidak menggunakan kepemilikan Dewi Cahaya pada waktunya untuk membela diri, sinar itu akan menembus tubuhnya. Bajingan! Beberapa orang dari Sekte Tang melompat ke panggung kompetisi dalam sekejap. Namun, gerakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan seberapa cepat berkas cahaya lainnya. Cahaya itu memiliki warna keemasan yang bersinar, dan diwarnai dengan warna ungu tua. Sinar ini tampak material. Seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu sekalipun.
Kubah pelindung panggung kompetisi telah menyusut saat juri menyatakan bahwa Wang Dong'er menang di babak ini, jadi tidak ada yang menghalangi sinar ini. Tepat ketika Wang Dong'er menerjang ke depan untuk berbaring rata di tanah, cahaya keunguan keemasan yang tampaknya menembus kenyataan dan keabadian tiba di hadapan Yao Xinghao. Yao Xinghao melolong dan melepaskan penghalang tak terkalahkannya sekali lagi. Dia bersemangat saat ini, sinar perak yang baru saja dia gunakan adalah sinar dekomposisi yang kuat, dan memiliki karakteristik khusus untuk memecah semua jenis materi. Sinar ini dianggap sebagai salah satu sinar jiwa yang paling merusak. Dia bisa membayangkan tubuh Wang Dong'er hancur berantakan, dan menarik napas terakhirnya dari pembusukan. Saat dia melihat cahaya keunguan keemasan muncul, dia merasa seolah-olah jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan dia menggunakan Invincible Barrier keduanya yang dia bawa tanpa ragu-ragu. Dia sangat percaya bahwa apapun yang dilepaskan lawannya tidak dapat melakukan apapun padanya dengan Invincible Barrier di sekelilingnya, tidak peduli apapun itu. Namun, adegan menyeramkan muncul di panggung kompetisi saat cahaya keunguan keemasan menghantam Invincible Barrier milik Yao Xinghao. Orang-orang dari Sekte Tang, bersama dengan tim Kekaisaran Sun Moon yang juga bergegas ke atas panggung, dan segala sesuatu yang bergerak tampak membeku pada saat itu, seolah-olah waktu itu sendiri tampak membeku. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit pada saat berikutnya dan menghantam dengan brutal ke Invincible Barrier milik Yao Xinghao. Sinar keemasan itu sepenuhnya mengabaikan penghalang tak terkalahkannya, dan menembusnya tepat saat ia menyerang dan mendarat langsung ke tubuh Yao Xinghao. Proyeksi cahaya keemasan yang menyerupai kerangka segera berkedip di atas tubuh Yao Xinghao. Dan seluruh tubuhnya tampak membeku dan kendur. Sinar keunguan keemasan menembusnya, dan penghalang tak terkalahkan Yao Xinghao pecah dalam sekejap. Ledakan. Tubuh Yao Xinghao masih berada di dalam benteng alat jiwanya yang rusak dan compang-camping, dan dia menyerupai balon yang meledak saat seluruh tubuhnya meledak dengan hebat, mulai dari kepalanya. Daging dan darah beterbangan ke segala arah pada saat itu, dan penghalang jiwa pelindungnya yang rusak juga hancur berkeping-keping. Yao Xinghao berubah menjadi tornado daging dan logam yang berputar-putar di semua tempat. Waktu kembali normal, dan pemandangan yang dilihat semua orang adalah pemandangan yang mengerikan ini. Terengah-engah kaget bergema di seluruh tempat. Wajah Jing Hongchen menjadi hitam saat dia berdiri di mimbar, dan atmosfer membatu yang dihasilkan dari ledakan yang terjadi di atas panggung bahkan menyebabkan tim Sun Moon Empire berhenti saat mereka berlari ke atas panggung. Bahkan langkah kaki Xiao Hongchen terhenti sejenak. Mata Xiao Hongchen segera menemukan seseorang yang sedang duduk di seberang. Orang itu adalah Huo Yuhao, yang masih duduk di kursi rodanya di ruang tunggu, dan belum naik ke panggung kompetisi. Mata vertikal keunguan emas yang sepertinya tidak memiliki kehidupan sama sekali perlahan-lahan menutup di dahinya. Xiao Hongchen merasa sedikit pusing meskipun mata vertikal ini sedang dalam proses menutup. 100 meter. Serangan ini diluncurkan dari jarak 100 meter, dan Yao Xinghao juga memiliki Invincible Barrier untuk melindunginya. Terlepas dari semua itu, serangan ini berhasil menembus Invincible Barrier-nya. Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu seperti itu? Tim Kekaisaran Sun Moon akan menjadi gila setelah keheranan sementara mereka. Semua jenis alat jiwa dilepaskan satu demi satu dalam sekejap saat cincin jiwa berkilau secara bergantian. Perkelahian kacau akan terjadi. Tim Sekte Tang juga mulai bergerak. Wajah Susan Shi gelap dan serius saat dia berdiri paling depan, melindungi Wang Dong'er di belakangnya. Hicaito tepat di sebelahnya, dan dia melepaskan benteng alat jiwa yang sangat besar begitu saja dari nol. 16 mulut meriam Zuge Divine Crossbow Cannon memadat cahaya, dan satu peluru meriam besar demi satu menonjol dari laras meriam saat aura menakutkan menembus langit. Meriam-meriam ini terasa seolah-olah bisa meledak kapan saja. Xiao Xiao, Jiang Nanan, dan Nana berdiri di samping mereka, dan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat bersamaan. Berhenti! Seruan memekakkan telinga terdengar, dan sesosok manusia turun dari langit di saat berikutnya. Orang ini adalah seorang pria tua berjubah hijau panjang, dan dia mendarat tepat di sebelah hakim. Orang ini mengangkat tangannya, dan layar lampu hijau naik beberapa ratus meter ke langit. Layar cahaya ini secara paksa memisahkan kedua pihak yang berseberangan, dan bahkan tekanan yang mereka keluarkan pun terpisah.
Semua orang dari kubu sekte Tang menjadi tegas, dan ini terutama berlaku untuk Hicaito. Dia adalah seorang insinyur jiwa, dan dia secara alami tahu kemampuan apa yang baru saja digunakan oleh lelaki tua di depannya, itu mungkin alat jiwa kelas 9, dan bahkan Douluo berjudul akan kesulitan menembus penghalang pertahanan pada tingkat itu. Orang tua itu berbalik dan menjatuhkan hakim dari panggung dengan satu tamparan, dan hakim itu terlempar ke tanah di bawah panggung begitu saja. Berhenti, semuanya. Tenangkan dirimu. Namaku Zheng San, dan aku ketua juri turnamen ini. Siapapun yang berani bergerak lagi akan langsung didiskualifikasi dari turnamen, sudut mulut Xiao Hongchen berkedut. Dia secara alami mengenali Zheng San. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang kuat, tetapi pria ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya, dan sebaliknya merupakan tokoh penting dari Balai Konsekrasi Kekaisaran. Pria ini sedekat mungkin dengan kakek Xiao Hongchen dalam hal kultivasi, bahkan jika dia sebenarnya tidak memiliki peringkat yang sama, dan dia sangat mahir dengan alat jiwa pertahanan. Zheng Han dikenal sebagai raja yang tidak bisa dipecahkan, dan gelarnya adalah tidak bisa dipecahkan. Douluo yang tidak bisa dipecahkan, Zheng San. Xiao Hongchen mengangkat tangannya, dan tim Kekaisaran Sanmun dengan enggan dan enggan menarik alat jiwa mereka masing-masing. Mata mereka tampak seperti menyemburkan api. Camp Sekte Tang tidak berbuat banyak, karena Jiang Nanan membantu Wang Dong'er dan berbisik, "Bagaimana perasaanmu, Dong'er?" Wang Dong'er memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, ini hanya sedikit menyakitkan." Akan aneh jika dia tidak merasakan sakit setelah terkena sinar pembusukan itu, dan 3 bintik hitam bisa terlihat di punggungnya. Jika dia tidak memiliki kepemilikan Dewi Cahaya yang sangat melemahkan kekuatan sinar pembusukan kelas 6 itu, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Meski begitu, dia masih mengonsumsi lebih dari 30% kekuatan jiwanya sebelum dia berhasil menstabilkan lukanya, memastikan tulang, ligamen, dan organnya tidak rusak. Namun, dia adalah kecantikan tingkat atas, dan kerusakan kulit akan membuatnya lebih marah daripada jika tulang dan organnya rusak. "Kami butuh penjelasan, Ketua Hakim Zhang." Suara dingin terdengar dari belakang orang-orang sekte Tang. Ji Juan sedang mendorong kursi roda Huo Yuhao, dan Jing Xian serta Nan Qiuqiu berdiri menjaga di samping mereka saat mereka berjalan ke panggung kompetisi. Perusahaan sekte Tang berpisah untuk membuat jalan, sehingga Huo Yuhao bisa datang jauh-jauh ke depan. Matanya sangat dingin pada titik ini sehingga sepertinya bisa membekukan segalanya. Huo Yuhao diam-diam menatap Zheng Zan, yang merupakan Douluo berjudul dan juga seorang insinyur jiwa kelas 9, dan auranya bahkan tampak cocok dengan aura Zheng Zan. Zheng Zan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah melihat semua yang baru saja terjadi. Ini terjadi karena hakim, dan saya akan segera membebaskannya dari tugasnya. Saya secara pribadi akan mengawasi babak ini sampai akhir, bukan itu yang aku bicarakan." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Zheng Zan memfokuskan matanya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti itu. Anehnya, dia tidak marah sama sekali saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Yao Xinghao menyerang Wang Dong setelah hasil putaran ini diputuskan, dan dia membawa kematiannya sendiri. Namun, dia sudah membayarnya dengan hidupnya. Masalah ini dianggap selesai. Sebagai ketua juri, saya akan memberi Wang Dong 15 menit untuk istirahat sebelum kompetisi dilanjutkan." Huo Yuhao menatap Zheng Zan dalam-dalam sebelum matanya beralih ke Xiao Hongchen di kejauhan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya seperti pisau tajam. Zheng Zan memikirkan tentang sinar emas keunguan yang tidak dapat dipahami dan tak terduga yang baru saja muncul. Dan bahkan dia merasa sedikit mati rasa karena tatapan tajam Huo Yuhao. "Ayo kembali." Huo Yuhao berbicara dengan jelas, dan dia tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Mereka berada di dalam Kekaisaran Sanmun, dan dia tidak akan mendapatkan penjelasan atau keputusan yang lebih baik bahkan jika kompetisi ini tidak ada di Kekaisaran Sanmun. Semuanya hanya bisa diselesaikan di atas panggung. Ji Juan terus mendorong kursi roda Huo Yuhao saat mereka kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao melirik Wang Dong'er dengan tenang saat dia lewat, dan dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Namun, ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Wang Dong'er balas menatapnya diam-diam. Dia berpikir dalam hati. "Syukurlah,
dia menggunakan kemampuan yang membuatnya tetap tenang dan tenang. Jika tidak, sebaliknya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Di dalam ruang istirahat, mata Wang Qr berbinar saat dia diam-diam menatap Huo Yuhao. Matanya tampak bersinar karena sesuatu, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sandaran tangan kursinya. Hanya dia yang bisa merasakan bahwa sinar yang ditembakkan dari Eye of Destiny Huo Yuhao membawa rasa kelelahan yang gila, dan bahkan dia merasa sedikit linglung pada saat itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa menerima serangan seperti itu seandainya dia menjadi target. Jika Huo Yuhao adalah seekor naga, maka Wang Dong'er adalah sisik terbaliknya. Wang Dong'er segera mengambil botol susunya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya ketika dia kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao menggenggam tangannya lebih erat, dan kekuatan Haodong segera mulai beredar melalui bagian terpenting dari tubuh Wang Dong'er. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, pertempuran berikutnya terserah padamu sekarang. Kakak kedua, Wang Dong'er membuka matanya dengan paksa. Aku bisa terus berjalan, Huo Yuhao menatap dingin padanya dan berkata, diam. Kamu ceroboh di depan musuhmu, dan kamu tidak waspada terhadap musuh yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Tidakkah kamu akan mengirim dirimu sendiri ke mati jika kamu pergi lagi? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, hanya ada satu suara di tim ini. Aku pemimpinnya, dan kamu harus mendengarkan perintahku. Wang Dong'er cemberut, dan air mata mulai mengalir di matanya. Huo Yuhao tidak pernah berbicara dengannya dengan nada dan sikap seperti itu. Itu sangat menyebalkan. Hichaito terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Dong'er. Biarkan kakak keduamu yang menangani ini. Aku akan membuat kepala mereka muncul satu demi satu. Wang Dong'er mengangguk pelan. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan sikap Huo Yuhao, bagaimanapun juga dia tetaplah suaminya, dan ini bukan saatnya dia mengamuk. Itu pasti akan mempengaruhi pengaruh dan perintah yang dimiliki pacarnya sebagai pemimpin tim. 15 menit istirahat segera berakhir, dan Wang Dong'er tidak melanjutkan pertempuran. Peserta Sun Moon Empire berikutnya yang melangkah ke panggung kompetisi sedikit terkejut. Zheng Han telah berdiri di tengah panggung sejak dia tiba. Dia memandang Hichaito dan berkata, jika kamu beralih, itu berarti Wang Dong telah mengaku kalah, ya. Hichaito berjalan ke tengah panggung dan menatap Zheng Han sambil mengangguk mengakui. Xiao Hongchen hampir menjadi gila di bawah panggung kompetisi. Orang yang baru saja dia kirim dimaksudkan untuk melawan gaya bertarung Wang Dong'er. Tetapi Sekte Tang mengganti orang lain. Dari sudut pandangnya, Sekte Tang ingin menghemat kekuatan sehingga Wang Dong'er bisa kembali dalam pertarungan kelompok. Tak seorang pun dari sisinya yang tahu banyak tentang luka Wang Dong'er, tetapi fakta bahwa dia masih duduk di samping Huo Yuhao berarti lukanya tidak separah itu. Licik! Itu terlalu licik! Pengaturan Huo Yuhao dimaksudkan untuk mematahkan ritme dan momentum lawannya, dan itu bukan hanya karena dia kesal dengan kecerobohan Wang Dong'er di hadapan musuhnya. Zheng Han merendahkan suaranya dan berkata, laporkan namamu, dia Chaito, Sekte Tang, Xiaoping, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Zheng Han melanjutkan, kembalilah ke tempat kalian, dan bersiaplah untuk pertarungan. Kalian berdua harus mendengarkan perintahku selama kontes, dan aku memiliki wewenang untuk menghukum kalian sesuai jika salah satu dari kalian memutuskan untuk terus menyerang setelah aku mengumumkan ini. Keputusan putaran, tidak ada yang berani mengabaikan dan meremehkan ancaman insinyur jiwa kelas 9. Hichaito dan Xiaoping mengangguk sebelum mereka kembali ke sisi masing-masing. Ini adalah pertandingan ketiga babak eliminasi tunggal. Lebih tepatnya, ini adalah pertandingan keempat, karena Wang Dong'er menyerah. Skor saat ini adalah 2-1 untuk Sekte Tang. Selanjutnya, Sekte Tang telah memastikan masuknya mereka ke dalam pertempuran kelompok karena 2 poin yang telah mereka amankan. Hichaito berbalik dan menatap ke kejauhan saat dia mencapai tepi panggung kompetisi. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, dan dia mengambil sikap seolah-olah dia akan menyerang ke depan. Mata Xiaoping setajam dan fokus seperti biasanya di sisi lain. Dia seperti ceetah yang sedang berkelok-kelok. Zheng Han memandang kedua belah pihak saat dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara sebelum dia mengayunkannya ke bawah untuk memberi tanda bahwa pertandingan telah dimulai. Pendorong jiwa Xiaoping di belakang punggungnya bersinar saat Zheng Han mengayunkan tangannya ke bawah,
dan dia melesat ke arah Hicaito seperti Wang Dong'er mendekati Yao Xinghao. Ya, dia adalah seorang insinyur jiwa pertempuran jarak dekat, dan Xiao Hongchen awalnya bermaksud agar dia bertemu langsung dengan Wang Dong'er. Tombak panjang muncul di tangan Xiao Ping saat dia berlari ke depan. Ada 2 titik tajam di tombaknya, dan itu mulai bersinar dengan cahaya yang kuat saat dia bergerak maju. 3 cincin jiwa menyala satu demi satu, sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Hicaito dalam posisi berlari, dan dia juga mulai bergerak saat lawannya melakukannya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan benteng alat jiwanya dan berakhir dengan kerugian seperti yang dilakukan Yao Xinghao. Hicaito mengangkat tangan kanannya, dan meriam jiwa segera muncul di lengan kanannya. Sebuah bola perak ditembakkan dan meledak kurang dari 20 meter, berubah menjadi jaring perak yang menyelimuti Xiao Ping yang terbang ke arahnya. Mata Xiao Ping dipenuhi dengan keinginan untuk mengambil darah, tetapi dia masih berhasil mempertahankan ketenangannya di tengah semua haus darah. Sebuah cahaya putih meletus dari dadanya, dan tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba terhenti saat gelombang kekuatan jiwa yang berkembang beriak dari tubuhnya. Dia mendorong dirinya ke belakang saat armor menutupi seluruh tubuhnya dengan dentang. Gerakan kecil maju dan mundur ini tidak bisa diabaikan. Xiao Ping telah memaksa dirinya mundur ketika dia maju dengan kecepatan kilat. Dampak reaktifnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Namun, kekuatan propulsi terbalik inilah yang memberinya kesempatan untuk menghindari jaring perak besar itu agar tidak menjebaknya di saat-saat terakhir. Jaring cahaya ditutup, dan Xiao Ping hendak maju sekali lagi ketika ledakan dahsyat dan mengejutkan meletus. Gelombang kejut putih perak meledak dari tempat jaring cahaya telah ditutup, dan memaksa Xiao Ping untuk berhenti sejenak saat dia bersiap untuk memperbarui serangannya. Tubuh Xiao Ping dengan enggan berhenti sejenak.